Majapahit sering banget disebut sebagai kerajaan paling megah di Nusantara. Bayangin, ratusan tahun lalu, pusat pemerintahannya di Trowulan jadi jantung peradaban, politik, budaya, sekaligus perdagangan. Tapi di balik kejayaannya, Majapahit juga nyimpen cerita-cerita mistis yang bikin merinding kalau didengar. Orang zaman dulu percaya, Majapahit bukan cuma dijaga oleh pasukan manusia, tapi juga oleh bala tentara gaib. Pasukan ini konon bisa dipanggil oleh raja atau patih, terutama kalau keadaan darurat. Dia digambarkan memakai kebaya kuning emas, berjalan perlahan sambil menunduk. Mereka kadang mengaku merasakan energi aneh saat menjaga lokasi. Misalnya, tiba-tiba ada suara langkah kaki berat di malam hari, padahal nggak ada orang, atau mereka mencium bau bunga kenanga sangat kuat, padahal tidak ada upacara apapun. Beberapa juru kunci percaya itu adalah tanda kalau penjaga gaib Majapahit sedang memantau mereka, memastikan situs keramat tetap dihormati. Orang yang melihatnya bilang, putri itu kelihatan sedih, kayak lagi menunggu sesuatu. Orang-orang sakti yang kebetulan sedang bersemedi bisa ditarik masuk, lalu bertemu sosok para raja dan prajurit gaib Majapahit. Ada yang mengaku pulang dari semedi sambil bawa cerita aneh, bertemu pasukan lengkap, patih gagah perkasa, dan putri-putri istana yang masih hidup di alam lain. Cerita itu bikin banyak orang percaya kejayaan Majapahit mungkin memang gak sepenuhnya hilang, hanya berpindah ke dunia gaib. Buat sebagian orang, mungkin terdengar mengada-ada, tapi buat warga sekitar Trowulan, cerita ini dianggap nyata. Karena di sana, sejarah dan dunia gaib sering bercampur, dan rasa hormat ke leluhur masih dipegang kuat. Kerajaan besar itu meninggalkan warisan bukan hanya bangunan dan budaya, tapi juga aura mistis yang seolah menolak dilupakan, meski sudah ratusan tahun berlalu. Nah, mitosnya, sebagian harta itu sengaja dikubur di lorong-lorong rahasia di bawah tanah Trowulan, supaya nggak dijarah musuh. Nggak sedikit orang yang bandel langsung nyeletuk sombong, malah kena celaka, entah ketiban batu, jatuh terpeleset, atau pulang sakit. Warga sekitar bilang, tempat bersejarah kayak peninggalan Majapahit itu masih dijaga arwah leluhur yang gak suka kalau ada yang bersikap seenaknya. Ada yang bilang lorong-lorong itu dijaga makhluk gaib berupa ular raksasa atau macan putih. Dia tidur di homestay dekat situs Majapahit. Malamnya dia mimpi didatangi seorang kakek tua berjenggot panjang, pakai pakaian kerajaan yang marah besar. Kakek itu bilang, "Jangan bongkar apa yang bukan hakmu." Besoknya, si peneliti jatuh sakit keras dan harus pulang sebelum penelitiannya selesai. Setelah diobati paranormal, katanya dia diganggu penjaga gaib Majapahit yang merasa terganggu. Siapapun yang coba mencuri tanpa izin bakal ketiban musibah. Ada yang percaya dia adalah arwah putri Majapahit yang wafat waktu kerusuhan besar pecah di dalam istana. Apakah harta karun itu benar-benar masih tersimpan di lorong bawah tanah? Apakah pasukan gaib itu masih berbaris menjaga keraton tak kasat mata? Apakah arwah para raja dan putri masih berkelana menunggu kejayaan Majapahit kembali? Mereka bawa alat canggih, sampai orang pintar buat ritual pembuka jalan. Katanya gunung ini adalah tempat semedi para raja dan bangsawan, dan dipercaya sebagai pusat spiritual kerajaan. Banyak petilasan di lereng Gunung Penanggungan yang sampai sekarang masih dijadikan tempat ritual. Ada cerita para pendaki yang kemalaman di sana mendengar suara gamelan mengalun dari tengah hutan. Ketika dikejar, suara itu malah menjauh terus. Kadang muncul juga bayangan orang memakai pakaian kerajaan, berdiri di jalur pendakian, lalu hilang tiba-tiba. Tapi anehnya, begitu mereka mulai gali, banyak yang jatuh sakit tiba-tiba, peralatan rusak, bahkan ada yang ketemu jalan buntu, padahal menurut peta lorongnya tembus. Mereka akhirnya nyerah karena dihantui mimpi buruk berhari-hari. Didatangi sosok besar bersuara berat yang mengancam mereka supaya pergi. Sampai sekarang, arwahnya belum tenang karena masih berharap Majapahit bisa bangkit lagi seperti dulu. Keris ini dipercaya punya hodam
atau makhluk halus penunggu di dalamnya. Mereka nggak cuma sekadar pusaka, tapi juga seperti makhluk hidup yang menuntut dihormati. Konon kalau keris itu dilecehkan atau dibuat main-main, penunggunya bakal marah. Pernah ada cerita, seorang kolektor keris menemukan keris Majapahit di pasar antik. Dia bawa pulang dan menaruhnya sembarangan. Malamnya dia mimpi didatangi sosok tinggi besar berpakaian perang, menatap tajam sambil bilang, "Jangan sentuh milikku." Besoknya dia sakit keras tanpa sebab, dan baru sembuh setelah keris itu dikembalikan ke tempat asalnya. Salah satu cerita yang terkenal, waktu musuh menyerang mendadak, pasukan Majapahit belum siap. Banyak sumur tua yang dulu dipakai untuk ritual raja-raja. Salah satunya sumur Upas, yang katanya punya air keramat. Dulu airnya dipakai menolak bala dan menjaga kekuatan kerajaan. Mitosnya, orang yang punya niat jahat dan berani minum air dari sumur Upas bisa mati mendadak atau kena penyakit aneh. Sampai sekarang, sumur itu tetap dianggap angker. Kadang kalau malam hari, warga sekitar mencium bau dupa atau kemenyan, padahal nggak ada orang sembahyang. Suara gamelan halus juga sering terdengar dari arah sumur, seolah ada ritual yang masih berjalan meskipun kerajaan sudah lama hilang. Tiba-tiba muncul ratusan prajurit misterius berpakaian perang lengkap. Wajah mereka kosong, nggak ada suara. Hanya barisan rapat dengan tombak dan perisai. Mereka membantu mengusir musuh sampai kabur ketakutan. Begitu musuh lenyap, pasukan gaib itu hilang begitu saja. Sampai sekarang, warga di Trowulan percaya prajurit-prajurit itu masih berjaga di alam lain, menjaga sisa-sisa kejayaan Majapahit. Nggak cuma itu, ada juga legenda tentang keris-keris sakti peninggalan Majapahit. Cerita mistis lain juga muncul dari reruntuhan istana Majapahit di Trowulan. Selain itu, ada juga cerita tentang sosok putri kerajaan yang sering muncul di sekitar reruntuhan keraton. Nggak sedikit juga cerita tentang para juru kunci situs Majapahit. Lanjut ke cerita tentang harta karun Majapahit. Sampai sekarang, banyak orang yakin kalau kerajaan sebesar itu pasti punya emas, permata, dan pusaka mahal yang jumlahnya nggak terhitung. Pernah ada pemburu harta karun yang nyoba masuk terowongan rahasia di area Trowulan. Selain lorong rahasia, Gunung Penanggungan juga erat banget sama legenda Majapahit. Mitos lain bilang, di Gunung Penanggungan ada gapura tak kasat mata, semacam gerbang gaib menuju Majapahit di dimensi lain. Sampai sekarang, kalau orang berkunjung ke Trowulan atau Gunung Penanggungan, ada tradisi sederhana. Ucapkan salam permisi sebelum masuk situs. Ada juga kisah tentang seorang peneliti sejarah yang mau menelusuri catatan kuno di Trowulan. Cerita-cerita mistis kayak gini memang sudah turun-temurun diwariskan dari generasi ke generasi. Sampai hari ini, banyak orang yang tetap penasaran sama misteri Majapahit. Kita mungkin gak pernah tahu pasti, tapi satu hal jelas. Di balik cerita gemilangnya, Majapahit juga punya sisi gelap yang tetap bikin kita merinding.